Zaman dahulu, nenek moyang suku Batak kebanyakan tinggal di daerah pegunungan yang memiliki cuaca dingin. Untuk melawan rasa dingin tersebut, mereka menggunakan api dan sinar matahari agar mendatangkan rasa hangat. Namun hal tersebut ternyata tidak selalu bisa teratasi, karena dapat menimbulkan risiko seperti kebakaran dan hujan yang datang tiba-tiba. Karenanya lahirlah ulos, yang secara harfiah berarti selimut. Ulos inilah yang mereka bawa kemanapun pergi untuk melawan cuaca yang menusuk tulang. Pada 17 Oktober 2014, ulos atau kain tradisional khas suku Batak, Sumatera Utara resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 17 Oktober 2015, Kemendikbud menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional. Kain ulos adalah kain tenun tangan khas dari suku Batak yang sering juga dijadikan oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Seiring waktu berjalan, ulos bukan lagi sekedar penghangat tubuh. Ulos menjadi kain yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya atau antara yang satu orang dengan orang lainnya. Pemberian ulos dalam budaya Batak dikenal dengan istilah mangulosi, yang artinya memberi ulos. Mangulosi merupakan bentuk pemberian restu dan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Proses mangulosi biasanya menjadi salah satu bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat Batak. Selain wujud kasih sayang, ulos juga memiliki fungsi sebagai simbol untuk berbagai hal dalam seluruh aspek hidup suku Batak. Setiap ulos memiliki jenis, makna, dan fungsi masing-masing. Berikut ini 14 jenis kain ulos dan maknanya. Yang pertama, ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang biasanya digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah dengan harapan agar keduanya memiliki ikatan batin. Kedua, ulos sibolang. Ulos sibolang biasanya digunakan pada saat duka, karena ulos sibolang biasa disebut sebagai simbol duka cita. Ketiga, ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling beriringan. Hal tersebut melambangkan kesuburan dan kekompakan. Ulos ini biasanya diberikan kepada seorang anak yang baru lahir, terutama anak pertama, bertujuan agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahiran berikutnya. Keempat, ulos ragi huting. Dahulu ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta dengan cara melilitkannya di bagian dada yang disebut dengan hoba-hoba. Namun dewasa ini, ulos ragi huting semakin sulit ditemukan. Yang kelima, ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur menggambarkan jejeran bintang yang teratur, bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Keenam, ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang atau saur matua. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Ketujuh, ulos pinunsaan. Ulos pinunsaan adalah salah satu ulos yang paling mahal. Ulos ini biasanya disandang oleh para raja dan dipakai pada waktu pesta. 8. Ulos simarinjam sisi. Ulos ini dipakai pada waktu pesta oleh salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. Kesembilan, ulos lobu-lobu. Jenis ulos ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan. Kesepuluh, ulos sitoli tuho. Ulos ini digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak. Ke-11, ulos suri-suri naganjang. Ulos suri-suri naganjang diberikan kepada pengantin baru.
ulos ini juga dipakai sebagai hande-hande atau selendang. Ulos ini juga disebut sebagai ulos gabe-gabe. 12. Ulos tuntuman. Ulos ini dipakai sebagai ikat kepala oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama. 13. Ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai pengikat kepala yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. 14. Ulos antak-antak. Ulos ini dipakai sebagai selendang bagi orang tua yang pergi melayat orang yang meninggal dunia. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililitkan pada waktu menari. Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, ulos juga dibedakan berdasarkan penggunanya. Ulos untuk para pengantin akan berbeda dengan ulos bagi orang tua atau yang lainnya. Dan kemudian, masing-masing ulos itu digunakan untuk acara yang berbeda-beda. Jadi ada baiknya bertanya kepada orang yang lebih mengerti makna ulos sebelum kamu mengenakannya. Misalnya nih, yang pertama adalah ulos sela. Ulos ini diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada menantu laki-laki dan putrinya pada saat pelaksanaan pesta perkawinan. Pemberian ulos sela memiliki makna bersamaan dengan pemberian doa dan restu, agar kiranya pengantin diberi kebahagiaan dan keturunan. Kedua, ulos pansamot. Ulos ini diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada orang tua pengantin laki-laki pada saat acara pesta perkawinan. Ulos ini merupakan ucapan terima kasih karena telah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta dan penyediaan mas kawin. 3. Ulos paropa. Ulos paropa adalah ulos yang diberikan orang tua kepada cucu pertamanya. Umumnya ulos ini hanya diberikan kepada cucu pertama dan diberikan dalam upacara adat. Nah, selain jenis ulosnya, warna kain ulos juga mempunyai arti tersendiri. Warna putih pada ulos Batak melambangkan kesucian dan kejujuran. Warna merah melambangkan kepahlawanan dan keberanian. Warna kuning melambangkan kekayaan dan kesuburan. Dan warna hitam pada ulos Batak melambangkan duka atau kesedihan. Sekarang ini ulos tidak hanya bisa diberikan kepada anggota keluarga. Orang yang non-Batak pun juga bisa menerima kain tenun tradisional ini. Jika diberikan kepada orang yang non-Batak, maka maknanya bergeser menjadi tanda hormat dari si pemberi kepada si penerima. Misalnya saja ulos yang diberikan ketua adat kepada presiden, menteri, atau pemimpin lain. Biasanya pemberian ini diiringi dengan doa dan harapan agar kiranya ulos tersebut diharapkan bisa membuat pemimpin menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang dan juga bijaksana. Dan sampai di sini video tentang ulos Batak, jenis dan kegunaannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan dan informasi. Untuk kritik, saran, dan request video boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe, like, dan bagikan link video ini ke semua sosmed teman-teman ya. Dan dinyalakan notifikasinya, supaya nantinya saat aku upload video berikutnya, teman-teman jadi orang pertama yang tahu. Jangan lupa juga jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.